Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Saya percaya pagi hari ini kita diberikan satu anugerah yang luar biasa, dan saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun pagi hari ini tidak bersama-sama beribadah di gereja, tapi saya pastikan pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. Boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikisahkan tentang seorang yang bernama Lazarus yang dibangkitkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hari saya menolong jemaat yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Padahal dari pagi hingga siang beraktivitas dengan saya, tapi sore harinya jemaat ini merasakan sakit yang begitu luar biasa dan harus kami bawa ke rumah sakit. Dan setelah tiba di rumah sakit, dokter mengatakan, "Pak, kalau seandainya ini telat 1 jam saja, maka ceritanya akan berbeda. Karena ada sesuatu yang pecah dan akan merusak organ tubuh yang lain." Puji Tuhan, kami tidak terlambat, dan beberapa hari kemudian saudara kami ini boleh pulang sehat. Dan itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Coba seandainya kalau telat 1 jam saja, maka ceritanya akan berbeda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah harapan kita semua. Apabila ada keluarga yang sakit, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin mengusahakan supaya saudara kita ini mengalami yang namanya kesembuhan. Sebenarnya bukan hanya kita. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dikisahkan bahwa ada satu keluarga di Betania yang terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga ini adalah keluarga yang tidak mampu, miskin, tetapi mengasihi dan mencintai Tuhan begitu luar biasa. Meskipun keluarga ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ternyata tidak luput dari penderitaan. Apa penderitaannya? Ternyata saudaranya yang bernama Lazarus mengalami sakit. Bagi orang-orang Yahudi tentunya akan melihat hal ini sebagai satu kutukan. Karena keluarga ini adalah keluarga yang tidak punya, miskin, ditambah sakit. Ada beban psikis yang begitu luar biasa yang pasti dia alami. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu. Meskipun keluarga ini atau Lazarus mengalami sakit, Maria dan Marta tidak membiarkan begitu saja. Dia berusaha semaksimal mungkin mencari pengobatan supaya saudaranya ini sembuh. Tapi kepada siapa? Kemana mencarinya? Di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada satu berkat yang sangat luar biasa. Ternyata Maria dan Marta mencari pengobatan ke saudaranya ini kepada Yesus. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa Marta memberitahukan hal ini kepada Yesus. Apa sih istimewanya dari seorang yang bernama Lazarus ini? Apa sih hebatnya sampai kemudian Marta harus memberitahukan hal ini kepada Yesus? Alkitab hanya mengatakan bahwa Yesus ini mengasihi keluarga ini dengan sungguh-sungguh, mencintai keluarga ini dengan sungguh-sungguh. Itulah yang membuat Marta memberanikan diri untuk datang kepada Yesus, memberitahukan keadaan saudaranya yang sedang sakit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini ada satu pelajaran yang sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Kenapa? Karena Maria dan Marta tepat sasaran. Dia mencari orang yang tepat, yaitu kepada Yesus. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada dua bagian yang mau saya sampaikan. Ada pesan teologis yang sangat penting bagi kita semua. Ada pelajaran yang sangat menarik. Yang pertama adalah, beritahukanlah masalahmu kepada Yesus. Maria dan Marta datang kepada Yesus ini dengan sungguh-sungguh, dengan sangat luar biasa, dan berharap supaya Yesus datang dan memberikan pertolongan kepada saudaranya yang bernama Lazarus ini. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Ternyata Yesus harus menunda kedatangannya. Meskipun Yesus sendiri sudah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, tapi Yesus menunda. Tentu ada alasan-alasan yang luar biasa yang nanti kita akan pelajari bersama. Ada maksud Tuhan di balik pembiaran, penundaan Yesus untuk datang menolong dan menyembuhkan Lazarus. Tapi satu hal, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan kita, mari kita belajar seperti Marta dan Maria tadi. Dia tidak berdiam diri, tapi dia mencari orang yang tepat, yaitu Yesus. Dia memberitahukan masalahnya, pergumulannya kepada Yesus. Meskipun dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus tidak segera datang. Dan mungkin Maria juga mengalami kekecewaan. Mengapa Yesus tidak segera datang? Kalau Yesus datang, pasti saudaraku tidak akan meninggal, mati. Sekali lagi Bapak Ibu, persepsi kita itu berbeda dengan persepsi Tuhan. Itulah kemauan kita, dengan segera. Tuhan Yesus menjawab dengan segera. Tapi Tuhan menunda. Tapi paling tidak, ada satu pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa Marta dan Maria ini memberitahukan masalahnya kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Dalam konteks kita pagi hari ini, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan persoalan, datanglah kepada Yesus. Beritahukanlah persoalan pergumulan kita kepada Yesus. Meskipun mungkin kita sudah berdoa, kita mendoakan dengan luar biasa, mungkin Tuhan tidak segera menolong. Tapi yakinlah, di bagian yang kedua ini ada satu jawaban yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Ini pelajaran yang pertama, beritahukan masalahmu kepada Yesus. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Sekali lagi, Marta dan Maria ini sudah memberitahukan kepada Yesus bahwa saudaranya bernama Lazarus itu sakit, bahkan meninggal. Tetapi Bapak Ibu, Marta dan Maria tetap mengimani, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Dan itu jelas sekali di dalam ayat Alkitab. Tegaskan bahwa Allah berkata, Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu diimani oleh seorang Marta dan Maria. Dan puji Tuhan, ternyata dari kisah ini, meskipun Tuhan tidak datang segera, dan bahkan Lazarus harus mati terlebih dahulu,
Tetapi Yesus memberikan satu berkat, mujizat yang sangat luar biasa. Lazarus dibangkitkan. Dan orang-orang Yahudi yang melihat akhirnya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan yang luar biasa. Inilah maksud Yesus kenapa harus menunda. Supaya orang-orang Yahudi, supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Palma pagi hari ini, firman Tuhan mengisahkan, memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kalau saat-saat ini dalam situasi yang sulit, kondisi perekonomian yang sulit, beberapa di antara kita mungkin harus berhenti bekerja untuk sementara waktu. Tapi mari kita belajar percaya, sebagaimana kebenaran firman Tuhan tadi. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, situasi yang tidak menentu, tapi mari kita bersama-sama kita akan belajar membawa pergumulan persoalan kita ini kepada Tuhan. Kapan Tuhan akan menjawab? Kapan Tuhan akan memberikan pertolongan? Kita tidak tahu. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu tersendiri untuk menjawab setiap pergumulan dan persoalan-persoalan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita semua. Harta, kekayaan kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya Tuhan mau berkata, percayalah kepadaku, sembahlah aku dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Dua hal ini, saudara kasih Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita belajar seperti Marta, beritahukan, kita lari kepada Tuhan sebagai sang sumber pertolongan, meskipun seolah-olah Tuhan belum memberikan jawaban. Tapi di bagian yang kedua, Tuhan mengajarkan supaya kita tetap percaya. Dan ternyata ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, seperti Marta dan Maria, ternyata Tuhan memberikan jawaban. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Tuhan tidak terlambat menolong kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Dalam situasi yang seperti ini, bila kita percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, kita berdoa, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.